Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmatullohal jalla sana'uhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal mukinin wa nukirru biwadaniyatihi iqraras shadiqin wa nashhadu alla ilaha illallahu rabbul alamin khaliqus samawati wal jibali wal bihari wal aradin wa mukalliful insi wal jinni wal malaikatil muqarrabin biqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin fa innahu aghnal aghniyai an syirkatil musyrikin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Yang saya hormati semua yang hadir, semuanya asatidz ini ya, yang hadir ustadz-ustadz ini, sehingga enggak bisa sebut satu persatu, dan asatidzah ya. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah yang keberapa kalinya. Pertemuan kita kemarin kita mencoba mengetahui siapa sebenarnya kita. Ternyata manusia adalah makhluk Allah yang sangat baik, istimewa dan luar biasa. Informasi ini kita dapati melalui surah Al-A'raf ayat 172. Di sana Allah mengambil persaksian terhadap roh manusia. Di sana manusia belum punya telinga, tapi sudah bisa mendengar firman Allah. Saat Allah mengambil persaksian, lastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua manusia di sana menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Manusia belum punya organ bicara, tapi sudah bisa menjawab pertanyaan Tuhannya. Entah melalui apa. Kemudian jawaban itu 100% benar. Bala syahidna ini 100% benar. Karena jawaban ini nanti di hari kiamat itu mempertanggungjawabkan. Padahal di sana belum ada lembaga pendidikan tentang tanya jawab. Tapi manusia sudah mampu menjawab pertanyaan Tuhannya dengan jawaban yang 100% benar. Padahal belum ada lembaga pendidikan. Berarti semua manusia punya bakat-bakat otodidak. Tapi mengapa kita menjadi manusia biasa-biasa saja? Inilah masalahnya. Ada yang salah dalam kurikulum ya. Mestinya sejak dini kurikulum kita Al-Qur'an. Okay. Sehingga anak cucu kita mengenal Quran itu sejak masih kecil. Saya besar, ini umur 11 tahun sudah disesatkan saya. Ya. Agar saya tidak mengenal kitab suci saya sendiri. Sampai saya punya anak 2. Dan alhamdulillah Allah mengarahkan saya ke Al-Quran. Dan saya sadar kalau saya ini tersesat. Inilah dakwahnya. Kita harus dipandu dengan wahyu.
Nah, pertemuan ini ada ikhwan kita yang menanyakan temanya apa Pak Yai? Temanya bahwa Allah memberi kebebasan terhadap kita untuk memilih dan berkehendak. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena saya lahir di tengah-tengah Islam, yang saya tidak boleh memilih. Karena apa? Karena saya sudah ditentukan semuanya sebelum saya lahir. Lah inilah yang saya harus terus meneliti. Ternyata tidak seperti itu. Ya. Kita lahir dalam keadaan luar biasa. Kita lahir dalam keadaan sudah punya tauhid. Kalau istilah hadisnya fitrah. Ya, surah Al-A'raf ayat 172. Ini pakar tafsir hampir sepakat hadisnya hadis fitrah itu. Ma mim mauludin illa yuladu alal fitrah. Dari semua bayi yang lahir itu dalam keadaan itu, fitrah itu sudah punya tauhid, ya, yang digambarkan Al-A'raf 172 itu, dan dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan istimewa. Tapi lingkunganlah yang menyesatkan manusia menjadi hilang keluar biasaan itu. Innama abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Lah, pertemuan ini saya memilih tema itu, bahwa manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dan untuk berkehendak. Ternyata kita merasakan betul setiap hari itu kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, dan kita juga bebas memilih apa yang menjadi pilihan kita. Ya, contoh kecilnya, setiap pagi kita selalu dihadapkan pilihan-pilihan sarapan pagi. Mau sarapan dengan megono atau nasi kucing. Nasi yang satu bungkus itu 3.500. Itu istilahnya nasi kucing. Karena untuk ngempani kucing itu pas. Porsinya itu porsi kucing. Kalau anak kota ya setiap pagi dihadapkan pilihan mau sarapan dengan nasi uduk atau opor ayam. Inilah contoh-contoh kecil. Contoh besarnya, kita mau mencari pasangan pun kita dihadapkan dengan pilihan. Nah, saya sendiri waktu saya memilih pasangan itu ada 3 pilihan. Ya, semuanya cantik, ya, semuanya cantik, ya. Tapi 3 postur ini berbeda semua. Lah, karena saya ukuran Indonesia termasuk pendek. Ukuran Indonesia ini kan yang sedengan itu 165. Sehingga daftar polisi yang melebu, daftar tentara ya melebu. Tapi saya hanya 150 kurang 3. Ya. Mengapa saya tahu? Karena waktu daftar SIM saya kan diukur.
Waktu diukur selop saya itu disuruh nyopot. Lepas Pak. Wah, paling-paling korupsi 3 senti. Nih, tetap disuruh melepas. Sehingga saya tahu 147. Makanya saya enggak daftar jadi tentara. Untung di dunia ustadz ini enggak ada ukuran. Ya. Kalau di dunia kiai harus ada ukuran. Terus saya mau kemana ini? Iya. Masya Allah. Inilah kasih sayang Allah ya. Masya Allah. Sehingga saya memilih pasangan. Yang 3 itu semuanya cantik. Tapi karena saya sudah pendek. Kalau saya memilih pasangan yang sama dengan saya takut anak saya seperti anak terwelu. Ini bagian dari upaya merubah nasib. Ya, inilah pilihan. Ternyata alhamdulillah. Saya sempat dihadapkan kekhawatiran. Karena saya berharap menyunting beliau, dia. Ini nanti otak anak saya, itu otaknya otak saya. Kemudian postur tubuhnya, itu ibu. Lah waktu itu saya baru saja nikah, saya masih senang nonton film. Lah film itu menceritakan seorang profesor yang pinter sekali, tapi tidak ganteng. Terus menikahi seorang artis yang cantik sekali, dengan harapan nanti keturunannya ini otaknya otak bapak, posturnya postur ibu. Malah kebalik niki. Nah, saya kan sepanjang itu kan deg-degan terus. Tapi alhamdulillah Allah mengabulkan upaya saya. Jadi saya punya anak 4 ini tingginya melebihi saya semua. Ya, alhamdulillah. Dan otak itu juga campuran. Ya, campuran. Otak saya juga masuk ke sana, gen. Kemudian ibu juga masuk. Bahkan saya punya anak yang ketiga. Ini yang saya arahkan akan meneruskan saya. Karena di ruang tamu saya punya koleksi buku 2 almari besar-besar. Ya. Kalau saya tidak punya generasi penerus, maka koleksi buku itu akan musnah. Padahal buku itu mayoritas berbahasa Arab. Seperti tafsir Ibnu Jarir at-Tabari 30 juz, ini bahasa Arab. Tafsir Jawahir Al-Jawahir karangan Syekh Jauhari Tontowi itu 13 jilid. Itu juga berbahasa Arab. 8 jilid kitab karya Imam Syafi'i. Ini juga bahasa Arab. Zilalil Quran karya Sayyid Qutb 6 jilid besar. Itu juga berbahasa Arab. Jadi semua koleksi buku saya ini semua berbahasa Arab. Dan saya harus punya generasi penerus yang bisa mewarisi itu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan. Anak saya yang ketiga sudah menguasai ya buku-buku saya 2 almari itu. Dan postur tubuhnya ini lebih tinggi daripada saya. Kalau saya ini saya sudah berdiri nih. Jangan dikira masih duduk. Nah inilah yang akan kita kaji
kita betul-betul diberi kebebasan, bebas untuk memilih. Nggih. Cuman perbedaan kebebasan orang-orang liberal ya dengan kebebasan yang diarahkan Allah ini sangat berbeda. Kebebasan yang diarahkan orang-orang liberal, mereka bebas memilih, tapi mereka selalu berisiko terhadap apa yang dipilih. Dampak akhirnya ini tidak jelas. Ya, seperti di teori eksistensialisme, nggih, niki kebebasan yang paling radikal yang digagas oleh J.P. Sartre. Ternyata Sartre sendiri itu meragukan teori kebebasannya, sebab kebebasan yang dipilih oleh Sartre ternyata menghancurkan kehidupan Sartre itu sendiri. Tapi kebebasan yang diarahkan Allah sangat jelas, ya. Dan yang akan kita renungi kebebasan dua prinsip, prinsip iman dan prinsip kafir. Ya, ternyata prinsip iman dan prinsip kafir ini bukan takdir, ya, bukan takdir. Tapi hasil pilihan. Lah saya lahir di tengah-tengah agama yang senior-senior saya selalu mengatakan, "Lep, wonten napa man? Kafir ke takdir. Iman ya takdir." Niki. Berarti manusia enggak ada kebebasan untuk memilih. Nanti Fir'aun di neraka mesti berontak. Kalau kekafiran saya ini takdir panjenengan ya Allah, berarti saya masuk neraka karena takdir panjenengan, bukan karena pilihan saya. Maka nanti Fir'aun di neraka tidak bisa berontak, karena Fir'aun menyadari bahwa itulah pilihannya. Ini sudah saya teliti. Mengapa yang saya teliti Fir'aun dengan Nabi Musa? Karena kisah Bani Israel dan Fir'aun ini kisah terpanjang di Al-Quran. Dan kurang lebih 20 surat yang menceritakan kisah Bani Israel dan Fir'aun itu. Ternyata menurut pengetahuan Allah, Fir'aun yang sudah sangat kafir itu di hatinya itu masih ada peluang untuk sadar. Kemudian Allah ngutus Musa untuk menyadarkan Fir'aun itu. Dan Fir'aun mengalami sadar. Saat Fir'aun ditekan dengan tekanan ekonomi yang sangat menekan, Fir'aun mengakui ada kekuatan di luar dirinya. Padahal Fir'aun mengakui Tuhan yang terkuat, Tuhan yang tertinggi. Berarti nggak ada kekuatan di luar dirinya Fir'aun. Tapi saat Fir'aun ditekan oleh Allah dengan krisis yang terus menerus, Fir'aun sadar, minta kepada Musa agar dimohonkan kepada Tuhan Musa agar menghentikan krisis itu. Tapi setelah Musa memohon ke Allah, Allah menghentikan krisis, Fir'aun ingkar janji. Ini perjalanan. Berarti kafir dan iman itu bukan takdir, tapi pilihan. Inilah yang akan kita kaji. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidz-dzalimina naron ahata bihim suradikuha wa iyastaghitsu yughatsu bima ingkal muhli yaswil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Surah Al-Kahfi
surah yang ke-18 ayat 29, 20 dan 29, 30 dan 31. Katakan wahai Rasulku bahwa kebenaran itu milik Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Karena kebenaran milik Allah, maka kebenaran itu datangnya dari Allah. Mir rabbikum. Maka faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Ya. Barang siapa menghendaki iman, ya imanlah. Lafal syaa menurut gramatika Arab ini termasuk mutaaddi. Artinya memiliki maf'ul bih, yaitu lafal al-imana. Aslinya kalau dimunculkan begini, faman syaa al-imana ya fal yu'min wa man syaa al-kufra fal yakfur. Tapi lafal al-imana dan lafal al-kufra ini disembunyikan. Karena apa? Karena maklum. Karena sudah ada lafal fal yu'min. Barang siapa menghendaki iman, ya maka imanlah. Barang siapa menghendaki kafir, ya kafirlah. Lah kalimat fal yu'min dan fal yakfur ini dalam gramatika Arab disebut amar ghaib. Bentuknya itu perintah. Fal yu'min, maka imanlah. Bentuknya perintah. Lah perintah ini memiliki makna yang macam-macam. Antara lain makna tahyir, makna memilih. Berarti amar fal yu'min dan amar fal yakfur ini memiliki makna tahyir. Inilah metode Al-Quran dalam menyampaikan dakwah, ya, sehingga dakwah ini akan didengarkan oleh semua orang. Orang kafir ya mendengarkan, orang beriman ya mendengarkan. Dan Islam menyampaikan bahasa, kalau kamu memang menghendaki iman, ya imanlah. Kalau kamu menghendaki kafir, ya kafirlah. Karena kebebasan beragama ini menjadi hak asasi semua manusia. Sehingga nggak boleh iman itu dipaksakan. Inilah amar tahyir. Inilah metode Al-Quran. Sehingga kita menjadi tahu bahwa Allah memang betul-betul memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Memilih kafir ya mangga, memilih iman nggih monggo. Tapi yang menjadi pilihan manusia harus bertanggung jawab atas pilihannya itu. Ini yang dijadikan contoh antara memilih iman dan memilih kafir. Seperti saya memilih menjadi dai Al-Quran. Saya harus bertanggung jawab atas pilihan saya. Yang pertama apa? Saya harus bertanggung jawab bagaimana agar saya sendiri tidak tersesat. Sebab kalau saya tersesat, dai itu sama dengan driver. Harus melek, ya. Driver ini bertanggung jawab membawa penumpang sampai tujuan dengan selamat. Ya. Driver harus melek agar melihat rambu-rambu, ya. Agar melihat gejala, wah ini jalan naik, prosneleng harus dikurangi, ya.
wah ini jalan datar, prosneleng boleh menggunakan yang paling besar, ya kan? Tapi jalan kok tiba-tiba turun, prosneleng harus membantu rem. Inilah gejala. Ya. Begitu saya ke Al-Quran terus-menerus, saya melihat gejala itu. Gejala yang menimpa saya. Wah, saya tersesat. Ya, saya melihat itu. Wah, saya menyimpang. Saya merasakan. Nih. Maka saya makin tenggelam ke Al-Quran. Ya. Ternyata saya merasakan betul. Bila Islam ini tidak dipandu dengan wahyu, pasti menyimpang. Saya merasakan. Maka dakwah-dakwah yang semuanya kitab-kitab itu saya hentikan semua. Saya ganti Al-Quran. Lah, itulah lingkungan saya. Begitu saya ganti Al-Quran, semuanya menghentikan saya. Wah, kiye ini tolib wis ora NU. Karena sudah tidak menggunakan kitab kuning. Saya terus Quran saya sampaikan, malah saya dituduh tersesat. Inilah resiko. Tapi saya tetap gigih. Karena sudah menemukan rambu-rambu. Inilah yang benar. Ya. Sehingga iblis yang berusaha menyimpangkan saya merasakan betul. Wah, ini iblis. Lah inilah saya bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri agar saya tidak tersesat. Dan sampai sekarang saya setiap hari di depan Al-Quran. Dan saya meneliti, alhamdulillah. Ternyata Allah memberi kebebasan terhadap kita untuk memilih. Monggo. Tapi kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Alhamdulillah kita lahir di tengah-tengah lingkungan yang orang tua kita sudah beriman. Sehingga kita tidak sulit memilih iman. Ya. Coba kita bayangkan. Kalau kita lahir di Papua, Indonesia bagian timur. Kita sangat mungkin hari ini sedang tidak ngaji Al-Quran. Karena sedang di sana. Ya. Alhamdulillah kita syukuri. Maka Allah berpesan, Anis kurli waliwa lidaika. Bersyukurlah ke aku Allah. Dan bersyukurlah kedua orang tua kamu. Karena kita lahir, orang tua kita sudah beriman. Kita tidak terlalu sulit menemukan iman dan memilih iman. Seandainya kita lahir di umpama yang agak mentereng di Eropa, khususnya di Prancis yang saya kenal itu melalui bacaan, kita akan beriman itu sangat sulit. Karena menurut Maurice Bucaille, orientalis Islam yang masuk Islam di Prancis, mencari Al-Quran yang sudah diterjemahkan bahasa Inggris, ini sulitnya itu sama mencari buku hitam, buku yang dilarang oleh negara. Di Prancis kalau ada toko buku, ketahuan menjual Quran yang diterjemahkan bahasa Inggris, semua buku itu disita oleh negara. Kan itu menjadi buku larangan menurut Maurice Bucaille itu. Lah Maurice Bucaille masuk Islam karena diundang kongres oleh raja-raja Arab sebagai penghormatan orientalis Islam. Setelah kongres para orientalis di sana,
Maurice Bucaille mendapatkan hadiah Al-Quran yang sudah diterjemahkan bahasa Inggris, kemudian Al-Quran itu dipelajari. Beliau dokter bedah dan menemukan ilmu kedokteran di Al-Quran yang sudah 1400 tahun yang lalu. Maurice Bucaille ini yakin bahwa Al-Quran tidak mungkin ditulis oleh Muhammad. Karena di Prancis itu nabinya orang Islam itu nabi palsu. Jadi Muhammad dianggap nabi palsu. Dan kitab sucinya Al-Quran juga kitab palsu. Itu di Prancis. Menurut Maurice Bucaille itu. Alhamdulillah kita lahir di NKRI. Ya. Yang kita cintai. Yang 2 kali diserang komunis, diselamatkan Allah. Ya, 2 kali gagal, dilindungi Allah. Sedangkan Cina kan lebih besar daripada Indonesia. Itu kena, diserang komunis kena. Sampai sekarang nggak bisa lepas dari itu. Dan Korea yang lebih maju daripada Indonesia ternyata kena. 2 kali Indonesia diserang komunis. Allah melindungi. Harus kita syukuri. Ini masih anyar Agustusan Seandainya mengadakan lomba ya lomba yang mencerdaskan. Jangan lomba yang membuat kita makin bodoh. Lomba njukut duit logam ratusan itu yang sudah diselendepkan di jeruk, ya, jeruknya sudah dikasih angus dan peserta lomba tangannya ditaleni. Saya belum pernah mau menjadi peserta. Saya menonton saja menangis itu. Inilah kita, ya. Lombanya seperti itu. Niki nek disoting karo Jepang, tumandang ora lomba njokot duit 100. Lomba mangan kerupuk. Tangani taleni. Kula dereng tau milu niku. Soalnya umpama kula nomor 1 kan tetep kondang mangas. Wah. Anake Mbah Sun Heji nomor 1 lomba mangan kerupuk. Niki nek disyuting kali Jepang, kali Cina, kali Korea, kali negara-negara di Asia, baik Asia Tenggara maupun Asia Timur maupun Asia Tengah. Kemudian disetel di sana. Itu mereka gumun. Indonesia kan penghasil emas ranking 4 terbesar dunia. Mengapa lombanya lomba mangan kerupuk? Nih, Indonesia penghasil batu bara itu juga ranking 7 terbesar dunia. Batu bara kan emas hitam. Indonesia kan penghasil gas alam. Itu ada yang berpendapat ranking 8, ada yang berpendapat ranking 7. Lombane saat merayakan kemerdekaan mangan kerupuk. Niki. Wah. Itu wajah kita. Kita harus bangkit, nggih. Harus bangkit. Karena Allah memberi kebebasan untuk memilih. Dan senior kita sudah memilih merdeka. Mau terjajah atau mau merdeka. Allah memberi kebebasan untuk memilih menjadi bangsa yang tertindas atau memilih bangsa yang merdeka. Alhamdulillah senior kita berjuang memilih merdeka dan Allah mengabulkan pilihannya itu. Kita harus bertanggung jawab
mengembangkan pilihan itu. Okay. Alhamdulillah. Seandainya mereka yang memilih kafir, Al-Quran menjelaskan hasil akhir dari pilihannya. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang memilih kafir, ya kafirlah. Kalau mereka yang memilih kafir, berarti mereka masuk kelompok orang zalim, menzalimi diri. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha wa iyastagisu yugosu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqo. Orang-orang yang memilih kafir. Nah ini Quran menjelaskan, kalau kamu memilih kafir, inilah akibat pilihan kamu. Allah sudah mempersiapkan neraka. Dan api neraka ini meliputi seluruh tubuh. Artinya orang masuk neraka itu persis masuk open roti. Ya. Atasnya panas, kanan kirinya panas, keramiknya juga keramik panas. Niki meliputi, sehingga kehidupannya itu selalu ngelak, selalu haus, dan mereka terus menerus minta air. Ya, wa iyastagisu, mereka minta tolong diberi air karena saking hausnya. Wa iyastagisu yugosu, mereka juga diminta diberi air, diberi minuman itu. Bima'in kalmuhli, diberi minuman dengan cairan, tapi cairan itu cairan logam, kalmuhli. Jus, tapi jus besi. Saya melihat jus besi niku waktu saya masih teralis, ya, masih menjadi juragan teralis. Nah, saya berkunjung ke Klaten. Klaten ini kan Jepangnya Indonesia, yang bisa membentuk besi menjadi apa saja. Ini Klaten. Jadi Klaten ini besi, ini bisa menjadi jus dan diciduki itu pakai gayung. Seandainya di neraka itu kan saya minta itu. Wa iyastagisu, orang dalam neraka sangat haus, mereka minta tolong diberi air, diberi bimain, cairan itu, tapi cairan logam, kalmuhli, belum diminum, baru di depan wajah ini, yaswil wujuh, wajah ini menjadi gosong. Belum diminum wajah sudah menjadi gosong. Nih, setelah diminum terus organ cerna ini akan menjadi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut, berhenti, adzan sendiri nanti ya. Ya, monggo pilihannya yang mana ini? Kalau mau adzan sendiri, karena itu wilayah lain, sehingga kita tidak diwajibkan menjawab adzan. Ya, tapi nanti saat ada yang adzan kita wajib menjawab. Lanjut, ya. Inilah metode yang ditawarkan Al-Quran. Sangat berbeda dengan metode kebebasan yang ditawarkan Barat. Hasil akhirnya itu berisiko tinggi. Tapi tawaran Islam memilih
hasil akhirnya jelas, gamblang. Kalau orang itu memilih kafir, inilah akibatnya. Sudah disiapkan Allah neraka, dan neraka ini bikin mereka haus karena ulat apinya itu menyeluruh, dan kalau mereka minta air diberi cairan logam, belum diminum wajah sudah gosong. Lah setelah diminum, kita bisa membayangkan organ cerna kita dari tenggorokan sampai usus kan terus ajur mumur ini. Nah cairan logam nek jus tomat ngoten nggih, alah jus besi. Alhamdulillah kita memilih iman. Masya Allah, bi'sas syarab, itulah minuman yang paling jelek itu. Wasaat murtafaqo, tempat tinggal yang paling jelek itu yang neraka. Alhamdulillah kita memilih iman. Ya. Dan innalladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dzahabin wa yalbasuna syaban hudron. Al-ayah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dan amal soleh mereka. Sampai amal soleh yang senilai dzarrah, ya Allah akan membalas. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah niki nek Mbah Kiai dulu memberi makna niku wiji sawi. Ya, dzarrah. Kiai yang lain memaknai dzarrah niku semut pudak. Semut pudak itu semut yang paling kecil. Niki. Tapi nek dong ngantuk gua tele tekan utek. Iki nggih. Yuk setelah saya pulang dari pondok, yuk saya beli kamus dunia, kamus Arab dunia, namanya Munjid. Di sana langsung saya cari makna dzarrah itu apa. Ternyata di sana maknanya asgharu syai'in. Adik, Salim dulu. Oh iya. Ini artinya asgharu syai'in, sesuatu yang paling kecil. Niki dzarrah. Lah konteks sekarang setelah ditemukan molekul, sesuatu yang paling kecil ya molekul. Nggih. Setelah ditemukan partikel, sesuatu yang paling kecil ya partikel itu. Setelah ditemukan sel sperma itu kan sangat kecil itu, nggih, sangat kecil. Itu sesuatu yang paling kecil itu sel. Tapi setelah ditemukan atom, sesuatu yang paling kecil itu atom. 11 juta atom itu baru membentuk materi 1 milikubik. Ini 11 juta atom baru membentuk material 1 milikubik. 1 meter dari mata kita sudah tidak kelihatan. 11 juta atom itu. Bagaimana dengan 1 atom? Sekarang sudah ditemukan inti atom itu, yang bermuatan positif namanya proton, yang bermuatan negatif namanya elektron, yang tidak punya muatan namanya neutron. Niki, Masya Allah. Lah disitulah saya baru membaca buku fisika
Saya bertemu dengan orang Jakarta, bertanya ke saya begini, Ustadz, saya mau bertanya. Iya Pak, ada apa? Kata Ustadz, Tuhan itu kan satu. Betul, ya, Tuhan itu satu. Menurut matematika, angka 1 itu masih bisa dibagi. Kan betul, Jadi angka 1 kalau dipecah menjadi 4, ya menjadi perapatan 4 kali. Jadi 4. Niki. Umpama saya tidak ahli moco, kan sulit sekali ini. Saya jawabnya betul Pak. 1 menurut matematika, kalau dipecah menjadi 4, ya menjadi 4. Matematika itu kan termasuk eksak Pak. Sama dengan ilmu alam. Eksak. Ini hanya meneliti tentang materi. Sedangkan Tuhan itu bukan materi. Tapi apa Ustadz? Inti materi itu namanya substansi. Kalau bahasa saya zat. Tuhan itu zat. Contohnya ada Ustadz, ada di dalam tubuh Bapak. Itu ada roh. Tapi itu bukan Tuhan. Tapi itu substansi. Inti manusia itu roh. Bapak percaya adanya roh. Saya percaya Pak. Bapak pernah melihat roh? Belum pernah. Dan tidak bisa dideteksi roh itu. Dan pernah ada orang mau meninggal. Itu ditutup besi. Kemudian besi itu dilas. Enggak. Pingin melihat keluarnya roh. Tetap besi itu meledak, roh itu tidak terdeteksi. Lah, orang itu percaya dimensi roh. Betul Pak. Matematika ini kan meneliti material, sehingga ya kalau menurut matematika angka 1 betul masih bisa dibagi. Lah terus menurut Bapak, Tuhan itu berapa? Balik saya tanya. Orang itu menjawab, menurut saya Tuhan itu 0 Pak Yai. 0. Lah niki, alhamdulillah saya selalu diarahkan Allah. Ilmunya itu terus meningkat. Setiap ilmu saya meningkat, mesti saya diteter itu. Begitu saya membaca tentang inti atom, saya langsung dipertemukan dengan orang seperti itu. Menurut saya Tuhan itu 0, Ustadz. Pak, Bapak kan ahli matematika, berarti Bapak kan ahli eksak. Kalau Bapak meyakini Tuhan itu 0, menurut fisika Pak, 0 ini kan inti atom yang tidak punya muatan. Neutron. Ya betul Ustadz, betul. 11 juta atom itu baru membentuk material 1 milikubik. Apalagi kalau hanya neutronnya 33 neutron baru membentuk 1 milikubik. Bagaimana Tuhan neutron bisa menciptakan Bapak sebesar itu? Mustahil kalau Tuhan itu dari atom. Niki beliau terus mengatakan begini, wah saya harus belajar dengan Ustadz. Waktu itu saya sering ke Jakarta. Itu orang Jakarta. Bahasa Jakarta ini. Saya menjawab begini. Enggak apa-apa Pak. Boleh Bapak belajar dengan saya. Tapi asal tahu sama tahu. Ini bahasa Jakarta. Bukan bahasa Wanasaba. Orang itu bilang,
Maksudnya tahu sama tahu apa Ustadz? Saya nggak perlu menerangkan, karena Bapak kan ahli matematika. Masa kata-kata ini tidak bisa dirumus oleh matematika? Oh ya, saya tahu. Masya Allah. Lah inilah orang-orang seperti inilah yang memang dibiayai oleh Zionis untuk menemui mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda Islam agar mereka meragukan Tuhannya sendiri. Selalu itu. Okay. Saya sering ketemu orang seperti itu. Dan saya sering ketemu mahasiswa yang otaknya seperti itu. Ya. Monggo kita ke Al-Quran. Semua masalah akan terjawab di sana. Termasuk malam ini kita diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Dan alhamdulillah orang tua kita sudah beriman dan kita tidak sulit memilih iman. Dan dampak akhir dari iman, amal soleh kita tidak ada yang disia-siakan Allah. Akan dibalas baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat balasannya jenengan nanti mempelajari sendiri, masih di surah Al-Kahfi ayat yang ke-31. Nggih. Nanti surga, ya. Balasan akhiratnya surga. Waktunya habis, tidak ada tanya jawab. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.